Silakan duduk Bapak Ibu. Halo. Mari kita membuka firman Tuhan pagi hari ini di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-13 saja. Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 13 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ulangi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah membahas mengenai arti dari teguh dan arti daripada bertumbuh. Teguh itu berbicara soal apa yang ada di dalam, sedangkan tumbuh itu berbicara soal apa yang menjadi wujud nyata yang ada di dalam kemudian keluar. Nah, saudara-saudara, hari ini kita membahas tentang bertumbuh di atas iman. Iman, pengharapan, dan kasih merupakan isi dan unsur yang asli dari kehidupan kekristenan. Di dalam tiga hal ini, kekristenan berdasar dan bertumbuh serta berbuah-buah, yaitu di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Tanpa iman, pengharapan menjadi sia-sia. Tanpa iman, kasih kita menjadi tawar dan tidak berguna. Itu artinya bahwa iman, pengharapan, dan kasih ini adalah satu kesatuan yang dimana tiga hal ini harus bertumbuh bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah anugerah Allah. Artinya bahwa iman itu adalah bersumber dari Allah, dianugerahkan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah di dalam hati setiap orang yang dipilih oleh Allah. Maka kalau saudara dan saya kemudian memiliki iman, itu bukan karena usaha kita beriman, bukan usaha kita karena mencari Allah, tetapi karena anugerah Allah yang menyatakan itu kepada saudara dan saya yang telah dipilih oleh Allah. Bisa saja orang boleh mendengar tentang Yesus, bahkan bisa saja seseorang memiliki pengetahuan tentang Kristus secara teori. Tetapi mungkin saudara-saudara, orang tersebut hanya sampai kepada tingkat pengetahuan, tetapi tidak sampai kepada tingkat iman. Nah, iman lahir dari pengenalan, bukan berdasarkan perasaan. Saya ulangi saudara, iman yang sejati, iman yang benar, itu lahir dari sebuah pengenalan akan Allah, bukan berdasarkan perasaan. Artinya bahwa pertumbuhan di atas iman itu terjadi karena adanya persetujuan akal budi yang kokoh kepada pengenalan akan Allah dan kebenaran Allah. Jadi pertumbuhan
Tuhan di atas iman itu terjadi ketika ada persetujuan akal budi yang kokoh kepada pengenalan akan Allah dan kebenaran. Karena tanpa pengenalan dan pengetahuan yang benar akan Allah dan kebenarannya, maka itu adalah tahayul semata. Tahayul itu apa? Sesuatu yang berdasarkan pada khayalan. Tahayul itu adalah sesuatu yang berdasarkan pada ilusi semata. Memang kelihatannya beda-beda tipis antara orang yang beriman dengan orang yang percaya kepada tahayul. Banyak orang-orang Kristen mengaku percaya, tetapi sebenarnya iman yang dimiliki adalah berdasar kepada tahayul, berdasar kepada ilusi semata. Bukan berdasarkan kepada persetujuan akal budi yang kokoh kepada pengenalan akan Allah dan kebenaran. Itulah sebabnya saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan oleh Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitan. Iman itu lahir dari sebuah pengenalan, bukan dari sebuah perasaan. Itulah sebabnya saudara-saudara, bahwa jika iman itu berdasarkan perasaan, maka kita akan memiliki iman yang tidak akan pernah kokoh dan tidak akan pernah bertumbuh. Pada suatu hari, saya dan teman saya lagi rekreasi. Di tempat rekreasi itu ada sungai kecil, tetapi airnya sangat jernih dan begitu banyak ikan di dalam. Lalu teman saya berkata kepada saya, "Noi, luar biasa, ikan-ikan itu bahagia sekali di dalam air." Lalu saya jawab, "Kamu kan bukan ikan. Bagaimana kamu tahu ikan-ikan itu bahagia atau tidak?" Bisa mengerti? Teman saya melihat ikan-ikan yang ada di sungai itu. Lalu dia berkata, "Wah, ikan-ikan ini sangat bahagia." Ini kebenaran atau perasaan? Halo? Ini berangkat dari perasaan. Orang Kristen yang percaya dan telah menerima Yesus Kristus pasti masuk surga. Ini perasaan atau kebenaran? Perasaan atau kebenaran? Yang mana yang benar? Setiap orang yang percaya Yesus dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Ini perasaan atau kebenaran? Ini kebenaran. Kenapa disebut kebenaran? Karena bersumber dari Allah, bersumber dari firman. Bisa ya? Jangan sampai kita dikatakan orang beriman, tetapi iman kita berdasarkan kepada perasaan. Wow, indah sekali surga itu ya. Wow, kehidupan orang Kristen itu bagus sekali. Saya melihatnya baik sekali. Ini perasaan atau kebenaran? Ini perasaan. Menjadi anak Tuhan itu indah. Tetapi kenapa indah dia tidak tahu.
Hati-hati, saudara. Orang Kristen yang percaya adalah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemudian Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan menginginkan kita semua hidup tidak bergantung kepada pengertian dan perasaan kita. Betapa menyedihkan, saudara-saudara, kalau seorang Kristen bergantung kepada perasaan. Perasaan itu ibarat ombak di lautan yang terlempar ke sana kemari, mengikuti kemana angin bertiup. Sesaat Anda bersedih, sesaat kemudian bergembira. Suatu-waktu Anda semangat melayani Tuhan, semangat beribadah, semangat berdoa, semangat membaca firman Tuhan, semangat memberi persembahan, semangat untuk dipakai oleh Tuhan, semangat untuk memberitakan Injil. Di lain waktu Anda terpuruk. Sekarang pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia masih bergantung kepada perasaan. Iman yang bergantung kepada perasaan tidak pernah bertumbuh. Makanya hari ini kita belajar bertumbuh di atas iman. Iman lahir dari pengenalan akan Allah dan kebenaran. Karena kebenaran, maka kemudian saya menjadi kokoh dan teguh. Karena kebenaran sifatnya adalah pasti, maka itu yang membuat saya kuat. Contoh, di dalam firman Tuhan, saudara sudah baca, dan saudara percaya bukan? Dengan ayat ini yang berkata, segala jerih lelahmu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Ini kebenaran atau perasaan? Ini sesuatu yang pasti atau ilusi? Kalau ini kebenaran, itu artinya orang Kristen harus melakukan. Dia tidak akan goyah dengan itu. Musim boleh berbeda, keadaan di hidup saya boleh berubah, situasi pribadi saya pun bisa berubah, tetapi kebenaran tidak bisa digeser. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus menegur orang-orang percaya yang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mengaku percaya kepada Yesus. Mereka mengaku Yesus adalah datang dari surga. Mereka mengaku bahwa Yesus adalah utusan dari Allah. Tetapi ketika Yesus mengajar mereka tentang kebenaran, apa yang terjadi? Mereka menjadi tawar hati. Besok saya ngajar Bible Study, melanjutkan dari pasal sebelumnya. Di dalam pasal 6 yang terakhir kita bahas dalam Bible Study dikatakan orang banyak yang percaya dan mengikuti Yesus kemudian mengundurkan diri satu persatu.
Padahal pagi harinya mengagung-agungkan Yesus. 3 hari sebelumnya menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan sorak-sorai. Ini dia Raja Israel. Ini dia Nabi yang telah dinubuatkan. Inilah dia Mesias. Tapi ketika Yesus Kristus memberitakan tentang kematiannya kepada mereka, murid-murid yang banyak itu dikatakan apa? Mengundurkan diri. Saudara-saudara, kenapa? Pengakuan mereka di dalam beberapa hari, pengakuan mereka di pagi hari kepada Yesus itu adalah perasaan. Apa? Perasaan. Meskipun saudara menitiskan air mata, oh Yesus bagiku segala-galanya, sampai goyang-goyang kepala. Bisa pagi hari saudara nangis di hadapan Yesus, tapi sore hari bisa juga saudara tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena imannya berdiri di atas perasaan. Kekristenan yang berdiri di atas perasaan itu kekristenan yang rapuh. Kekristenan yang goyah. Hari Jumat yang lalu kami ada pertemuan di PGRI. Lalu ada satu survei yang sedang disurvei setelah COVID-19. Apa yang terjadi? Sekarang ada masalah besar yang dihadapi oleh gereja seluruh dunia. Itu apa? Mutasi besar-besaran. Ada gereja yang baru berdiri, jemaatnya puluhan ribu langsung. Tetapi di saat yang sama ada ratusan gereja yang kosong. Orang Kristen bertambah, jiwanya bertambah? Tidak. Ini misi? Bukan. Ini lagi hangat saudara. Ini yang terjadi. Yang di sana merasa gerejanya bertumbuh karena didatangi oleh orang-orang. Ini mulai kemerosotan, saudara. Ini yang harus disikapi dengan benar. Kenapa? Kekristenan mengalami dehidrasi rohani. Apa yang terjadi di Eropa, yang terjadi di Amerika, sekarang mulai masuk ke Asia. Sekarang orang-orang Kristen mencari selera, bukan mencari Tuhan. Orang-orang Kristen mencari gereja yang menyenangkan, gereja yang sesuai dengan perasaan. Ini yang terjadi. Ini bukan omongan saya, ini survei saudara. Musiknya bagaimana? Pemimpin pujiannya di sana bagaimana?
Penyambutan tamunya bagaimana? Hangat atau tidak? Ruangan ber-AC atau tidak? Full musik atau tidak? Tempat parkirnya luas atau tidak? Servisnya bagaimana? Ini yang terjadi. Ini tantangan gereja. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus mengerti dengan benar. Supaya kita bertumbuh jangan di atas perasaan. Kalau bertumbuh di atas perasaan, suatu saat segala sesuatu berubah, keadaan berubah, penganiayaan terjadi. Habislah iman saudara. Maka Alkitab sudah menubuatkan bahwa di zaman akhir akan terjadi penyangkalan, pengkhianatan besar-besaran kepada Kristus. Sudah dinubuatkan. Lalu pertanyaannya, kenapa terjadi seperti itu dan kenapa memungkinkan terjadi? Karena imannya bergantung pada perasaan. Imannya bergantung kepada tahayul. Orang Kristen lebih percaya kepada tahayul daripada kebenaran. Orang Kristen lebih percaya kepada dongeng nenek tua daripada firman Allah. Orang Kristen lebih percaya kepada tahayul-tahayul ya, yang lain daripada apa yang firman katakan. Orang Kristen lebih taat kepada tahayul daripada firman. Dari kecil saya sudah diajarkan dengan tahayul. Dan begitu luar biasa. Kadang-kadang terbawa. Jangan manis sia-sia. Setan datang. Ya. Jangan. Jangan ini loh, duduk di depan pintu. Kalau jam 6 sore. Karena setannya lewat. Kamu disenggol. Orang Kristen lebih percaya itu. Kebenaran berkata berdoalah kepada Tuhan, baca firman setiap hari. Nanti minggu saja. Baca renungan setiap pagi. Itu saya baca dulu berita. Kepada tahayul saudara lebih percaya deh. Tetapi kebenaran, ini masalah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka itu sebabnya di sini bahwa kita tidak boleh percaya kepada Tuhan berdasarkan perasaan. Karena perasaan manusia itu tidak stabil dan mudah berubah. Karena itu kita tidak dapat bergantung dan bersandar pada sesuatu yang dapat berubah. Iman yang teguh dan bertumbuh hanya bisa bertumbuh bila dia bergantung dan bersandar kepada sesuatu yang tidak berubah. Apa sesuatu yang tidak dapat berubah itu? Yaitu firman Allah. Kebenaran. Segala sesuatu bisa berubah. Perasaan manusia bisa berubah. Pikiran manusia bisa berubah. Keinginan manusia bisa berubah. Maka kalau kita bergantung kepada perasaan kita, seperti yang tadi Salomo katakan, jangan bergantung dan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian kita bisa berubah. Bergantunglah kepada sesuatu yang tidak pernah berubah. Percayalah kepada sesuatu yang menjanjikannya setia, yaitu pribadi yang tidak berubah. Pendeta bisa berubah, manusia bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kepada
Tuhan Yesus, saudara harus berpegang teguh kepada firman-Nya, karena Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Dia tidak bisa diubah oleh zaman. Dia tidak bisa diubah oleh musim kehidupan saudara. Dia tetap sama. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, yang terakhir, iman adalah berpusat pada Tuhan dan segala arah kehidupan kita tertuju kepada Tuhan. Bertumbuh di atas iman artinya apa? Berpusat pada Tuhan dan segala arah kehidupan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Itu yang disebut iman yang bertumbuh. Iman bukan hasrat untuk bergulat dengan Allah atau memaksa Tuhan melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak dan keinginan kita, atau mengubah rencana Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Tetapi iman adalah suatu tindakan aktif untuk menerima setiap keputusan, kehendak, dan rencana Allah atas hidup kita. Saya ulangi, iman adalah suatu tindakan aktif, bukan pasif. Tindakan aktif artinya sebuah kesadaran yang terbangun, bukan ilusi, bukan khayalan, tetapi tindakan aktif yang dipengaruhi oleh pengenalan akan Allah. Karena saya mengenal betul akan Tuhan, saya mengenal betul akan firman Allah, sehingga saya memiliki pengetahuan yang benar akan kebenarannya. Maka kemudian saya dikuasai olehnya, sehingga saya bertindak dengan aktif untuk dapat menerima setiap keputusan Allah, setiap kehendak Allah, setiap rencana Allah atas hidup kita. Ya kan? Orang yang disebut beriman adalah orang yang siap menerima keputusan Allah. Orang yang beriman adalah orang yang siap menerima kehendak Allah. Maria dikatakan orang beriman karena dia menerima keputusan, kehendak, dan rencana Allah. Dia katakan apa? Biarlah terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena sesungguhnya aku adalah hamba. Ini tidak mudah. Ini proses. Ini pertumbuhan. Maka kenapa kita harus bertumbuh di atas iman? Supaya iman kita naik, sehingga kita mampu memiliki iman yang siap menerima setiap keputusan, setiap kehendak dan rencana Allah atas hidup kita. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan mengenai kisah seorang Horatio, yang menciptakan lagu tentang jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Lagu itu diciptakan oleh seorang yang bernama Horatio. Horatio itu adalah seorang penatua jemaat di sebuah gereja Presbyterian di Amerika. Dia orang yang mencintai Tuhan. Dia orang mengasihi Tuhan. Bahkan dia seorang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, orang yang seperti Horatio sekalipun, dia tidak pernah luput dari namanya persoalan dan pergumulan hidup yang begitu parah. Dia punya anak 5. Satu-satunya anaknya laki-laki yang terakhir berusia 4 tahun lalu meninggal dunia.
hatinya sangat sakit. 1 tahun kemudian, perusahaannya, perumahan yang dibangun terbakar habis. Saya membuat rasio menjadi bangkrut. Tahun kemudian, saudara-saudara, istrinya ini bersama dengan 4 anaknya perempuan mau berlibur ke London. Horatio tidak ikut serta dengan mereka karena dia ada urusan dan dia akan menyusul mereka. Istrinya ini dan 4 anaknya putri, mereka naik kapal menuju ke London. Apa yang terjadi? Di tengah lautan Atlantik menuju ke London terjadi tabrakan kapal yang ditumpangi oleh istri dan 4 putri. Dan saat itu 4 putrinya tenggelam di laut Atlantik. Artinya anaknya 4 meninggal. Saudara bisa pikir perasaan seperti apa yang dialami oleh seorang Horatio dan ini. Tetapi yang lebih pentingnya adalah ketika ini sang istri dievakuasi dan kemudian dibawa ke pelabuhan di London. Dan dikabarkan bahwa 4 anaknya meninggal dunia dan tenggelam di laut Atlantik. Sang Eni berkata, aku tahu bahwa ini keputusan yang tepat dari Allah. Aku sakit. Aku memang tidak bisa menahan perasaanku kehilangan. Tetapi iman mengajarkanku, kami akan bertemu kembali. Ini iman yang berdasar kepada kebenaran atau perasaan? Halo? Ini iman yang menghibur diri atau iman yang berdasarkan kepada pengenalannya akan Tuhan yang dia sembah, yang dia layani puluhan tahun lamanya? Ini keagungan yang luar biasa keluar dari mulut seorang ibu yang barusan kehilangan anak 4. Itu sebabnya kita harus memiliki iman seperti itu. Nah, iman yang seperti itu tidak instan terjadi, tidak terjadi secara spontanitas. Ada sebuah proses, dan proses itu yang disebut pertumbuhan. Maka pertumbuhan iman kita harus sampai di mana kita mampu menerima setiap keputusan Tuhan, setiap kehendak Tuhan, dan setiap rencana atas hidup kita. Iman itu bukan berarti bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua apa yang menjadi masalah dan pergumulan saudara. Hati-hati. Iman itu bukan berarti bahwa semua pergumulan, semua persoalan, semua tantangan, semua kesulitan saudara diselesaikan oleh Tuhan. Bukan itu iman. Tetapi hari ini saudara, gereja-gereja tidak bertanggung jawab mengajarkan iman menyelesaikan semuanya. Kalau kita percaya Yesus, semuanya masalah tidak akan ada, kesulitan tidak akan ada, sakit penyakit tidak akan datang, persoalan tidak akan datang. Betul? Itu bukan iman yang berdasarkan kepada kebenaran. Itu adalah iman yang berdasarkan kepada ilusi dan perasaan. Banyak orang Kristen berilusi di dalam gereja. Saya membayangkan Tuhan akan begini. Tapi saudara, nyatanya adalah model-model seperti itu yang dikejar oleh manusia. Betul nggak? Model-model seperti ini yang dikejar oleh banyak orang. Kenapa? Karena
karena memang manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia ingin memuaskan dirinya, dia ingin mendapatkan sesuatu. Bagaimana Tuhan memuaskan hasratnya? Bagaimana Tuhan bisa membuat dia senang dengan apa yang dipikirkan? Iman kekristenan yang sejati, orang yang datang kepada Kristus adalah orang yang datang bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhanku, bukan bagaimana Tuhan bisa menyenangkan aku, bukan bagaimana Tuhan bisa memperkaya aku, bukan bagaimana Tuhan memberkatimu dengan berlimpahnya aku. Itu iman anak-anak. Bisa? Iman anak-anak. Iman orang percaya yang dewasa, yang bertumbuh adalah iman yang terus berpikir bagaimana dalam hidup saya, bagaimana dalam sisa usia saya sekarang ini, saya bisa memberikan kontribusi bagi Tuhan. Saya masih bisa menggunakan tenagaku untuk Tuhan. Saya bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya bisa menggunakan talenta dan karuniaku untuk kemuliaan Tuhan. Ini iman yang benar. Kalau iman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saya, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah saya, bagaimana Tuhan bisa memperkaya saya, bagaimana Tuhan bisa melimpah-limpahi berkat saya. Itu iman yang berdasarkan perasaan. Dan saudara akan kecewa pada saudara ketika apa yang saudara inginkan tidak tercapai, tidak terjawab, lalu kemudian saudara marah. Katanya beriman, maka pasti terjadi. Pindahkan gunung, maka bisa pindah. Ini kok nggak terjadi? Berarti kekristenan ini omong kosong. Di YouTube bahkan ada seorang pendeta yang mengatakan iman kekristenan omong kosong. Kenapa? Karena latar belakangnya saudara, lihat. Karena dia menjadi Kristen dulu untuk mencari apa? Berkat, bukan mencari bagaimana dia menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus naik ke atas. Iman kita tidak boleh terus ke bawah. Tuhan izinkan semua pergumulan dan persoalan untuk membentuk kita. Semakin seseorang bertumbuh dewasa dalam iman, maka orang tersebut akan dapat membedakan antara kehendak Allah, will, dan membedakan perasaan, feeling. Ya kan? Semakin orang bertumbuh dewasa, maka dia bisa membedakan antara kebenaran dan perasaan, antara yang asli dan yang palsu. Asli dan palsu beda-beda tipis. Saya baru ganti spare part motor. Saya katakan sama dia, ini asli atau palsu, Pak? Ini asli. Selalu kemudian saya ambil barang saya, karena dulu itu betul-betul baru, karena dari dealer langsung kan. Cocok kan? Asli. Anak tidak bisa membedakan kebenaran dan perasaan, yang asli dan palsu, tidak bisa. Kita harus naik. Jangan hanya yang tampak saja. Sadrak, Mesach, dan Abednego adalah pahlawan-pahlawan yang bertumbuh di dalam iman. Ketika mereka dibuang ke Babel pada zaman Nebukadnezar, di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca saudara-saudara. Daniel pasal 3 ayat 17-18. Daniel pasal 3 17-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Ini iman yang bergantung pada perasaan atau iman yang bertumbuh di atas kebenaran? Sekarang saya mau tanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dibuang di perapiannya? Ayat 17-18 ini terjadi sebelum dibuang. Tapi kalau kita baca selanjutnya bagaimana? Mereka dibuang enggak di dalam perapian? Doanya dijawab enggak? Saudara bingung. Apa yang kita bisa lihat di sini? Kalimat 17-18 saya sederhanakan begini, saudara, bahwa mereka tidak kecewa sekalipun Tuhan tidak menolong mereka. Seandainya tidak pun Tuhan menolong kami, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami pun di dalam perapian yang menyala-nyala itu, kami kecewa, kami marah, kami undur dari Tuhan? Tidak. Sadrak, Mesak dan mengatakan kami tidak kecewa. Sekali-kali kami tidak kecewa. Sekalipun kami tidak melihat tangan Tuhan sekalipun hadir menolong kami. Wah, kok bisa? Karena mereka saudara-saudara sudah mengenal Allah yang mereka sembah. Karena mereka bertumbuh di dalam pengenalan Allah. Karena sekiranya Tuhan tidak menjawab, mereka percaya bahwa ada maksud dan rencana Allah yang terbaik. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kalau kemudian Tuhan menjawab dan melepaskan mereka, mereka juga percaya ada maksud dan kehendak Allah di atas hidup mereka. Maka waktu doa saudara dijawab, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Waktu doa saudara dan saya tidak dijawab, jangan keburu-keburu kecewa. Orang yang percaya, orang yang bertumbuh di atas iman, itu adalah orang yang mengerti bahwa apa yang saya minta tidak dijawab, pasti ada maksud dan kehendak Allah. Makanya tadi saudara-saudara, iman itu apa? Iman adalah berpusat kepada Tuhan. Dan segala arah kehidupan kita tertuju kepada Tuhan. Mengenai keputusannya, mengenai kehendaknya, mengenai rencananya atas hidup kita, tertuju kepada Tuhan. Keputusan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu buruk, maka saudara-saudara, maka tertujunya jangan pada diri sendiri. Waktu saudara gagal, lalu kemudian kegagalan itu kemudian arahnya menuju pada diri saudara, maka saudara menjadi apa? Saudara menjadi kecewa, saudara menjadi putus asa, saudara menyerah, saudara mungkin bisa depresi. Tetapi ketika Tuhan izinkan kegagalan hadir, lalu iman saudara itu berkata apa? Kegagalan ini saya tujukan kepada Allah. Artinya bahwa di dalam kegagalan, di dalam penderitaan, di dalam masalah yang sedang saya hadapi, mata hati saya tertuju kepada Allah. Pasti ada kebaikan Allah yang sedang didesain di dalam hidup saya. Itu namanya bertumbuh. Kadang Tuhan izinkan masalah itu hadir dalam hidup kita. Bahkan Paulus mengatakan, duri di dalam dagingmu ini tidak lepas. Tujuannya apa? Karena dia mengerti dengan ada duri dalam dirinya, maka dia akan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Setiap kita punya kelemahan, termasuk saya. Tetapi sekarang bagaimana kita mengelola? Bagaimana kita mengelola supaya apapun menjadi kelemahan kita bisa menjadi sesuatu yang akan terus membentuk, memproses kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada pengertian dan kekuatan diri kita sendiri. Karena itu yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta dari kita itu bukan sesuatu yang lebih. Tuhan minta kita untuk bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Dia. Itu. Bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan segala sesuatu. Iman yang hidup, iman yang besar itu, saudara-saudara, adalah iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam setiap keputusan dan setiap kehendak. Iman tidak berarti kepercayaan bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan kita. Tetapi justru kadang persoalan hidup kita dipakai Tuhan sebagai alat untuk melatih, memproses, dan menumbuhkan iman kita di dalam. Amin. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mau bertumbuh di atas iman, bukan di atas perasaan. Mari kita membangun iman kita pada pengenalan yang benar akan Allah dan kebenaran. Dan mari kita memiliki iman yang berpusat kepada Tuhan, dan segala arah kehidupan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Maka kalau dua hal ini ada di dalam iman kita, maka iman kita akan pasti